Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktek dasar teknik yang diampu oleh Bapak Rohmat Novian Indranata, STMPD. Presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik mengikir rata, teknik mengikir siku, dan teknik mengikir sejajar. Yang pertama adalah mengikir. Mengikir adalah salah satu proses kegiatan untuk meratakan permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu dengan menggunakan alat kerja bangku, yaitu kikir, yang dilakukan dengan menggunakan tangan. Ada berapa sih jenis kikir itu? Jenis kikir itu dibedakan menjadi dua tipe gigi. Yang pertama adalah bergigi tunggal. Kikir dengan gigi potong tunggal digunakan untuk pemotongan benda kerja secara halus. Kikir bergigi tunggal, arah gigi potongannya diagonal terhadap permukaan kikir. Atau biasanya bergigi tunggal ini dilakukan pada tahap finishing atau tahap akhir. Selanjutnya adalah bergigi dua. Kikir dengan dua gigi pemotong yang saling bersilangan dapat melakukan pemotongan secara cepat, tetapi hasil pengikirannya kasar. Bergigi dua ini biasanya dilakukan pada tahap awal atau tahap kasar. Selanjutnya adalah macam-macam kikir berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah kikir flat. Kikir flat berfungsi untuk meratakan permukaan bidang kerja supaya datar dan sejajar tegak lurus. Kikir flat memiliki banyak sebutan nama, antara lain kikir gepeng, kikir rata, dan kikir datar. Pada kikir ini berbentuk kotak dan cenderung pipih. Selanjutnya adalah kikir fill square. Berfungsi untuk menciptakan bagian rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya. Kikir fill square memiliki sebutan lain, yaitu kikir segi empat. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk dari kikir ini berbentuk persegi empat. Selain itu, kikir ini digunakan juga untuk membuat alur, celah siku-siku, dan membentuk lubang segi empat. Selanjutnya adalah kikir fill triangle. Berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda dengan sudut 60 derajat atau lebih. Kikir ini dapat disebut juga dengan kikir segitiga. Seperti dengan namanya, kikir ini berbentuk segitiga dengan ujungnya berbentuk segitiga kecil. Selanjutnya adalah kikir Phillips-Knef. Berfungsi untuk menghaluskan sebuah sudut 60 derajat atau yang lebih kecil. Kikir ini memiliki bentuk seperti pisau. Pada salah satu sisi kikir ini memiliki ketebalan yang pipih, sedangkan pada sisi yang lain memiliki ketebalan yang lebih tebal. Selanjutnya adalah kikir setengah bulat. Berfungsi untuk pekerjaan yang bersifat umum dan untuk mengikir lengkungan bagian dalam. Kikir ini memiliki bentuk setengah bulat atau setengah lingkaran. Yang terakhir adalah kikir bulat. Berfungsi untuk membuat cekungan pada benda kerja dan memperluas lubang. Kikir ini memiliki bentuk yaitu bulat. Selanjutnya adalah macam-macam kikir berdasarkan guratannya. Yang pertama adalah kikir sangat kasar. Berfungsi untuk pemotongan secara cepat sehingga dapat digunakan untuk pemotongan pendahuluan. Selanjutnya adalah kikir kasar. Berfungsi untuk pemotongan awal tanpa memperhitungkan tingkat kehalusan permukaan benda kerja. Selanjutnya adalah kikir sedang. Berfungsi untuk menghaluskan permukaan setelah dikikir dengan menggunakan kikir kasar. Selanjutnya adalah kikir halus. Berfungsi untuk pengikiran pada pekerjaan akhir atau finishing. Yang terakhir adalah kikir sangat halus. Berfungsi untuk pekerjaan finishing, terutama untuk benda kerja dengan ketelitian yang tinggi.
Berikut merupakan teknik dalam mengikir. Yang pertama adalah mengikir rata. Dalam melakukan pengikiran kerataan, hal utama yang harus diperhatikan adalah tekanan pada saat mengikir. Tekanan kedua tangan harus berimbang. Setelah kikir sampai pada ujung benda, kedudukan kikir sudah berada di ujung langkah. Maka tekanan tangan kanan harus maksimal, sehingga diperoleh penyayatan yang stabil. Pada saat menarik ke belakang, kikir tidak diberi tekanan sama sekali. Selanjutnya adalah mengikir siku. Langkah pelaksanaan pengikiran siku adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buatlah gambar berbentuk radius pada benda kerja, kemudian tandai dengan menggunakan penitik garis atau pensil. Selanjutnya, jepit benda kerja pada ragum dengan posisi benda kerja miring sekitar 45 derajat sampai dengan 60 derajat. Lakukan pengikiran dengan menggunakan kikir kasar untuk membuang bahan atau pemotongan awal. Gerakan pengikiran masih bebas karena langkah ini baru langkah awal. Lakukan pembentukan radius atau siku dengan menggunakan kikir halus. Lakukan secara berulang-ulang sambil selalu diperiksa bentuk radius atau bentuk siku yang dibuat. Yang terakhir adalah mengikir sejajar. Cara memegang kikir adalah tangan kanan memegang kikir dengan posisi ibu jari menempel pada tangkai kikir. Tangan kiri memegang ujung kikir dengan ibu jari berada pada sisi kikir dan jari-jari yang lainnya memegang kikir. Posisi ibu jari kedua tangan adalah mendorong kikir ke depan. Langkah penekanan kikir adalah pada langkah maju dan langkah mundur. Kikir bebas, artinya tidak melakukan penekanan. Pada saat langkah penekanan gerakan, kikir harus rata agar dapat menghasilkan permukaan bidang yang rata dan halus. Proses pengikiran dengan cara ini tidak dapat dilakukan terlalu lama, karena kikir akan menjadi tidak rata. Yang dimana bagian yang selalu melakukan penekanan akan menjadi cekung, sedangkan bagian yang lainnya akan tetap rata. Dengan demikian, kikir tidak dapat digunakan kembali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.